Selamat siang teman-teman Sobat Grahu yang lagi ada di sini, di rumah, atau dimanapun Sobat Grahu berada. Kembali lagi pada acara podcast kami kali ini, Rumpi Sehat bersama Rumah Sakit Grahu Sada. Senang sekali saya dengan Dr. Richard tentunya bersama narasumber kami yang sangat terpercaya dan sangat terkenal baik hati sekali dan tentunya ramah sekali. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah umum. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Dr. Franklin. Selamat siang dokter. Sehat selalu dokter? Ya, sehat dok. Alhamdulillah. Baik dokter, jadi untuk podcast kita kali ini ya dokter, kita akan membahas tentang rawat luka pada pasien diabetes ya dokter. Oh iya, baik. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit untuk Sobat Grahu di rumah ya dok. Detailnya singkat aja dok, diabetes ini apa sih dok sebenarnya? Oke, iya. Halo sahabat Grahu. Jadi kita mulai dari diabetes itu apa gitu ya. Jadi diabetes kan adalah penyakit sistemik, penyakit endokrin ya sebenarnya. Jadi kelainan, jadi ada gangguan pada gula darahnya pasien. Jadi gula darah pasien cenderung tinggi. Memang ada dua macam tipe diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 biasanya terjadi pada ketika pasiennya berusia anak-anak karena kegagalan pada sel beta pankreasnya untuk memproduksi hormon yang namanya insulin. Yang kedua ada namanya diabetes tipe 2. Biasanya berhubungan dengan pola hidup yang kurang sehat gitu ya. Jadi menyebabkan akibatnya kondisi gula darah yang tidak terkontrol. Nah, dari penyakit diabetes itu sendiri bisa menyebabkan luka terutama pada kaki diabetes ya. Itu bisa terjadi kurang lebih 5% dari angka penderita diabetes. Jadi misalnya di Indonesia dikatakan ada sekitar 10 juta ya, data tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan ada penderita diabetes. Jadi kalau misalnya kita tarik angka kasar ya, 5% berarti sudah sekitar 500.000 pasien ya. Banyak juga ya. Banyak juga ya, 570.000 pasien ya. Dan pada akhirnya 1% dari orang yang mengalami, dari 5% itu kan 1%-nya bakal mengalami amputasi. Amputasi bisa di jari-jarinya, bisa juga seluruh ekstremitas bawahnya. Jadi seperti itu dok. Seperti itu dok. Wah, seram juga ya Sobat Grahu ya. Jadi memang tema kita kali ini mungkin sering sekali ya dok ya ada di sekitar kita. Jadi di keseharian kita banyak sekali mungkin keluarga kita atau mungkin teman-teman kita yang menderita penyakit diabetes ini sendiri. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan gimana sih dok awal mula bisa timbulnya luka pada diabetes ini. Nah, terus bedanya apa gitu dok, luka pada pasien diabetes dan luka pada pasien biasa seperti itu? Kenapa banyak sekali yang bilang kalau luka pada diabetes ini sulit sekali tadinya? Iya, jadi seperti yang saya bilang, luka pada diabetes ini kan multifaktorial penyebabnya. Biasanya kita untuk perjalanan penyakitnya kita biasanya ada 3 tahap ya. Yang pertama, memang dari awal pasien itu punya kelainan neuropati namanya. Neuropati adalah kelainan sistem saraf tepinya. Karena penyakit diabetesnya itu menyebabkan dia kelainan sistem saraf-sarafnya. Apa sih yang terjadi? Yang pertama bisa kelainan motoriknya, jadi namanya motorik neuropati. Nah, kok bisa terjadi motorik neuropati? Akibatnya perubahan struktur anatomis kakinya juga agak berubah gitu ya. Yang kedua sensori namanya, kelainan sensoris. Kan saraf itu ada 2 ya, motorik dan sensoris ya. Nah, kelainan sensorisnya akibatnya dia jarang merasakan kelainan. Jadi untuk merasakan itu lebih kurang gitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya ada luka, kalau kita kan sakit ya, nyeri ya. Tapi kalau pasien dengan diabetes yang luka kaki diabetes, dia tidak merasakan nyeri. Merasakan itu ya? Iya, jadi dia nggak ngerasain ada apa-apa, padahal kakinya udah luka, gitu ya. Yang ketiga, namanya autonomik neuropati. Jadi kalau kaki kita itu kan biasanya kan lembab ya, kayak keringat. Kalau misalnya, nah ini karena dia ada kelainan autonomik neuropati, akibatnya kakinya cenderung lebih kering. Akibatnya bisa lebih pecah, gampang pecah-pecah kakinya. Jadi faktor-faktor risikonya buat dia menjadi luka itu jadi lebih besar. Nah, akibatnya ada pada kaki diabetes juga tumbuhnya namanya kalus ya, Kak. Kita bilang kapalan ya. Nah, kapalannya itu nanti bakal kalau dibiarkan, karena kan nggak terasa sakit tuh. Jadi dia lama-lama bisa jadi luka kaki diabetes. Seperti itu. Lalu pertanyaannya kenapa sih kok susah sembuh kan? Iya, nah ternyata selain
ada neuropati atau kelainan pada saraf, dia juga ada kelainan pada sistem vaskulernya atau sistem pembuluh darahnya. Jadi pada aliran darahnya itu terganggu. Nah, akibatnya makanan-makanan atau zat-zat yang buat menghidupi jaringan ya, sel-sel jaringan nggak sampai ke sana. Apalagi kalau kaki kan letaknya jauh dari jantung ya, jadi aliran darah, aliran makanan tuh ternyata makin sedikit ke sana. Akibatnya karena pasokan oksigen, pasokan makanan berkurang, ya sudah, berarti penyembuhan lukanya juga jadi makin nggak bagus lagi. Nah, makanya saya bilang itu kenapa multifaktorial, Dok. Seperti itu. Iya, jadi anggapannya gini ya dok ya, ini adalah bentuk dari komplikasi yang udah kronis ya dok ya, dari diabetes ini sendiri ya dok. Jadi nggak moro-moro dari diabetes terus langsung lupa, itu nggak seperti itu yang butuh ya, seperti dokter Franklin tadi jelaskan. Butuh waktu ya. Butuh waktu, kemudian ini adalah salah satu luka, ini adalah komplikasi yang kronis dari diabetes ini sendiri begitu ya. Baik dokter, untuk prinsip perawatan luka ini sendiri bagaimana dok? Karena yang saya tahu sebagai dokter umum ya dok, mungkin ada beberapa gradingnya ya dalam luka ini. Mungkin yang sobat Grahu banyak tahu itu yang namanya gangren dok. Tapi mungkin kalau di kita sebelum gangren mungkin ada ulkus dulu atau seperti apa gitu ya dok. Nah, itu masing-masing prinsip perawatan lukanya itu seperti apa dok? Dan apakah semua pasien gangren ini harus diamputasi atau harus seperti apa nih dok penanganannya? Supaya sobat Grahu mungkin bisa lebih paham lagi di rumah. Baik dok, jadi pertanyaan baik sekali ya. Jadi sebenarnya luka itu terjadi kan, kalau pertanyaan tadi awalnya tadi saya bilang apakah lukanya luka kering atau luka basah ya cenderungnya. Cenderungnya kan kalau luka kaki diabetes itu cenderung basah. Iya. Dia mengeluarkan nanah, ada produksi luka di situ, bengkak, kemerahan. Akibatnya dia keluar nanah di situ ya. Jaringan-jaringannya juga rusak dok. Iya. Nah, kalau gradingnya sendiri memang ada namanya klasifikasi dari Wagner, dok. Dia 1 sampai 6 ya, 0 sampai 5 ya. Nah, ada gradingnya. Jadi yang pertama mungkin superficial dulu, dok. Yang saya bilang superficial, lukanya cuma di permukaan aja. Yang kedua dia lebih dalam, deep ulcer namanya. Tapi dia hanya mengenai ke tendon tendon sama mungkin sendi-sendi ya. Itu biasanya udah terbentuk dulu namanya kalus, dok, yang namanya kapalan itu sudah terbentuk dia di situ. Nah, itu grade 2. Ya, grade 3 dia deep ulcer lagi tapi sudah mengenai ke tulang, dok. Jadi ada infeksi tulang, osteomyelitis namanya kalau bahasa kedokterannya. Grade 4 itu yang kita bilang gangren. Gangren itu pembusukan daging, pembusukan otot daging di situ karena aliran darahnya tidak lancar yang tadi saya bilang. Jadi dia sudah misalnya kaki ya, jadi di bagian depannya ini dok namanya ini dia udah hitam-hitam semua nih, ini gangren. Udah mulai menghitam-hitam, itu udah gangren tuh. Nah, derajat yang paling terakhir derajat 5 dia gangrennya udah luas, jadi satu kakinya udah hitam semua. Nah, itu harus amputasi dok. Iya. Kalau jari-jarinya sudah hitam, di jarinya kita amputasi. Gitu. Iya dok, soalnya dulu saya pernah punya pasien juga dok, waktu zaman koas dulu itu sampai gangrennya itu sampai dikerubunin belatung, itu pasiennya nggak merasa dok, mungkin karena itu ya dok. Iya, karena sudah terjadi proses pembusukan. Iya, sudah terjadi pembusukan. Jadi kalau yang sudah gangren aja ya sobat Grahu yang harus diamputasi. Nah, untuk mencegah supaya tidak sampai gangren nih dok ya, itu gimana dok supaya mungkin sudah sampai grade awal dulu nih ya sobat Grahu, udah ada luka dokter, gimana nih supaya saya kok nggak lukanya tambah parah, itu apa yang harus saya lakukan, dan mungkin asupan nutrisi apa yang mungkin saya bisa lakukan supaya tidak sampai ke gangren gitu dokter. Jadi saya mau tekankan lagi, luka kaki diabetes itu karena dia suatu penyakit yang multifaktorial, jadi kita pendekatannya juga healthcare-nya banyak, jadi nggak cuma salah satu dokter aja yang merawat, bisa banyak. Yang terutama kan harus regulasi juga glikemiknya, kadar gulanya dok. Kita bisa kerjasama juga sama dokter penyakit dalam. Yang kedua, dokter mungkin ahli kesehatan kaki ya dok, podiatris namanya. Terus yang ketiga, kita juga harus evaluasi juga makanannya, mungkin dengan dietitian ya, dengan ahli gizi juga. Lalu kalau memang sudah teramputasi kakinya ya kan harus pakai protesis ya dok ya. Betul. Jadi kita kerjasama juga sama buat protesis ya, atau sama teman-teman dari rehabilitasi medis. Lalu pembedahan sendiri, kapan dilakukan pembedahan? Iya, karena ini multifaktorial juga,
Jadi kalau misalnya ada luka pada kakinya atau pada anggota tubuhnya karena diabetes, jangan diobati sendiri. Karena susah, pengobatannya udah pasti hampir-hampir datang ke tenaga medis, apalagi ke dokter bedah ya, itu udah terlambat. Sudah jelek ya dok. Nah, moga-moga iya, karena dia juga sebenarnya saya nggak bisa menyalahkan ya, karena pasiennya sendiri juga nggak aware, dia tuh punya luka, dibiarin aja, cuman melenting aja kok gitu. Padahal ternyata di dalamnya udah proses gangren itu sudah terjadi, proses pembusukannya itu sudah terjadi. Tapi dia nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa ada water pasien itu, karena gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada luka kecil aja atau ada lecet atau gimana, ke dokter aja langsung. Jadi jangan dirawat sendiri di rumah. Sering juga pasien itu macam-macam sih. Jadi kita harus tanya dia alas kaki pakai atau enggak. Terus kalau misalnya pakai alas kaki kecilan nggak ya gitu. Saya sering dong pasiennya pakai sepatunya kekecilan. Akibatnya jadi luka. Nah luka itu wah bikin yang tadinya kecil udah jadi besar jadi makin gangren. Wah sudah. Padahal cuma karena pakai sepatu kekecilan dok. Kan istilahnya itu bisa banget kita cegah kan ya. Betul. Jadi kalau ada luka, yang penting kita jangan dirawat sendiri, mending ke dokter yang ahli ya bisa ke dokter ahlinya, jangan dirawat sendiri gitu. Karena semakin dini kita ketahui, angka untuk diamputasi juga makin lebih kecil ya dok ya, seperti itu. Lebih cepat diobati itu lebih baik ya dok ya. Cuman permasalahan yang banyak sekali terjadi ya dok. Mungkin kalau beberapa orang ada yang tidak aware itu tadi dok ya, bisa juga karena mungkin nggak ada yang ngantar dok ke rumah sakit, terus akhirnya dia bingung nih dok, saya ada luka nih, misalkan sudah mulai terbuka dan lain-lain. Nah itu yang harus dilakukan untuk merawat luka itu seperti apa dok? Apakah mungkin dikompres sendiri atau dibersihkan sendiri? Apa harus ke rumah sakit seperti itu dokter? Harus ke rumah sakit ya dok? Kalau menurut saya sih ke rumah sakit ya dok, atau enggak ke dokter yang terdekat ya. Seenggaknya kita bisa rawat lukanya dulu. Misalnya ada luka lecet ya kita balut misalnya dengan cara infus ya. Cara infus kan cara yang paling bagus ya, paling istilahnya fisiologis lah. NaCl ya dok ya? Ya macam-macam sih dok, bisa cara fisiologis lah kita istilahnya. Cara fisiologis itu cara infus kita bisa bersihkan, lalu mungkin kita balut aja sama kasa gitu ya. Itu udah paling simpel deh, udah paling gampang. Kenapa sih harus dibalut? Biar lukanya ini nggak tambah besar, biar lukanya ini nggak kena terpapar kuman lebih banyak lagi, dokter dibalut aja, terus bawa aja ke dokter gitu. Jadi itu penanganan pertamanya itu penanganan pertama aja ya. Jadi kalau misalkan sobat Gerahu di rumah keluarganya yang seperti itu, mungkin penanganan pertama yang bisa dilakukan seperti itu tadi, seperti dokter Franklin jelaskan tadi. Berarti harus jangan iya dok, dan saya juga sering jangan kasih yang aneh-aneh ya, misalnya minyak kayu putih digosok-gosok di situ, minyak telon lah gitu, jangan. Jadi nanti tambah iritatif, dia tambah nggak ada efeknya juga. Memang jadi ada efek panas dok ya, mungkin karena ada efek panas itu kayaknya lukanya merasa lebih enak gitu, tapi itu nggak ada manfaatnya juga untuk lukanya itu sendiri. Malah memperberat proses inflamasi. Betul, karena makin lama proses gangren itu terjadi, pembusukan terjadi, makin jelek lukanya. Seperti itu ya sobat Gerahu, jadi jangan sampai dikasih aneh-aneh. Jadi mungkin kalau di rumah sudah ada keluarga yang luka, mungkin harus sedia cairan infus itu tadi ya dok ya. Cairan infus itu sendiri mungkin bisa beli di apotik, terus mungkin beli kasa steril di rumah. Jadi kalau ada luka ditutup dulu sementara, dibersihkan pakai itu, terus langsung dibawa ke dokter spesialis atau dokter terdekat. Seperti itu ya dok ya. Iya. Terus kita bahas ini ya dok ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang mitos dan fakta juga ya dok, karena banyak sekali nih sobat Gerahu di rumah mungkin yang bertanya-tanya. Saya pun sendiri juga kadang kalau baca di web gitu dok, ada banyak sekali beberapa mitos-mitos yang berkembang. Contohnya kayak salah satunya kayak pengobatannya pakai bioplasenton seperti itu. Terus ada yang pakai belatung, yang ulat manggut itu dokter katanya sudah ada penelitiannya ya. Katanya kalau ditaruh di situ dia bisa memakan sel-sel yang sudah nekrosis atau sel-sel yang sudah mati seperti itu. Apakah benar dokter seperti itu? Terus ada daun binahong juga dok. Kadang saya pernah dapat pasien dokter, saya isip dokter di puskesmas waktu itu. Jadi dia tuh sudah ditutupin daun-daunan binahong gitu. Cuman ya datang yang kondisinya sudah jelek dok. Jadi saya nggak ngerti itu apakah benar apa tidak, itu mitos atau fakta dok yang daun-daunan seperti itu.
Jadi kalau misalnya beberapa ya dok, kita bahas satu-satu aja Iya, dok ya. satu-satu aja tuh. Jadi misalnya kayak bioplasenta memang itu kan isinya kan plasenta ya, Iya. terus kalau dengan ada antibiotik, Betul. harapannya bisa mempercepat antibakteri juga, Betul. mempercepat luka. Tapi memang kita harus lihat dulu jenis lukanya seperti apa. Mungkin nggak semuanya juga cocok pakai bioplasenta. Betul. Pertama, yang kedua dengan pakai apa dok tadi? Belatung gitu dok. Belatung, ya itu namanya, ya itu. Jadi ada di pengobatan pembedahan terutama kalau misalnya luka-luka yang sudah udah bernanah, sudah jelek ya dok, udah gangren, kita harus lakukan namanya pembedahan dok, pembedahan debris demam namanya. Debris demam itu diapakan? Dia dibuang, diguntingin tuh yang rusak-rusak kakinya, jaringan-jaringan yang nekrotik kita bilang jaringan yang mati itu dibersihkan, digunting, dibersihkan, dicuci, dibersihkan, nanahnya dikeluarkan. Nah itu dengan pembedahan dok, surgical debris demam. Nah kalau katanya dokter yang pakai maggot itu ada namanya biological debris demam, salah satu debris demam tapi dengan cara biologi. Oh, berarti betul itu dok? Bisa aja dok, bisa saja. Cuman memang tergantung ekstensi lukanya juga ya, ya kita nggak bisa bilang apakah semuanya harus bisa pakai itu, semuanya nggak pakai itu, kita nggak bisa bilang seperti itu juga. Tergantung juga dari lukanya dilihat seperti apa. Makanya harus dokter yang melihat, yang mengevaluasi klinis pasiennya gimana sih gitu. Lalu juga daun binahong ya dok, mungkin kayak daun binahong atau misalnya ada juga yang bilang madu ya dok, pernah Iya dengar nggak betul, ya madu? iya dok, itu saya sering sekali mendengar katanya Iya. kalau pada saat merawat luka setelah diberikan cairan NaCl itu ditambahkan madu gitu Baik, dok. dok, iya. Kadang saya bertanya-tanya ini apa nanti lukanya nggak tambah penyek atau gimana gitu Baik. dok. Jadi memang Gimana, ada dok? penelitiannya beberapa bilang katanya ada efek antioksidan dok sama antibakterialnya kalau penggunaan madu. Seperti itu. Ya, Baik. dan daun binahong juga katanya bisa menurunkan kadar gula darah juga dok, katanya seperti itu. Cuma memang kalau kita baca-baca lagi mungkin efek penelitian, mungkin itu ke binatang sudah terbukti ya dok ya, baik secara pada binatang hewan coba mungkin sudah terbukti. Cuman mungkin Betul. penelitian pada manusia mungkin kurang banyak ya dok ya, mungkin belum kita belum bisa tahu apakah itu aman, mungkin aman ya dok ya, tapi apakah itu efektif buat menyembuhkan luka, itu yang belum bisa terjawab. Seperti itu. Belum butuh penelitian kita selanjutnya gitu. Yang saya tahu sih seperti itu dok. Oh, seperti itu. Dan make sure juga madunya pun harus madu murni. Iya, ya, madunya ya? tuh ada madu khusus gitu dok. Nggak semua madu itu bisa dipakai buat perawatan luka dok. Memang Madunya khusus itu dokter? seperti itu atau ya. madu yang penting kita tahu itu madu murni. Iya, madunya juga ada jenisnya tertentu dok. Buat madunya seperti jadi itu. nggak sembarang beli madu Iya, ya dok. iya, Yang ada nanti betul. malah memperparah. Jadi sobat Grahu nggak usah coba-coba deh, yang penting langsung aja bawa ke dokter Iya. spesialis ya dok ya, atau ke tenaga kesehatan terdekat. Betul, dok. Itu. Seperti itu ya dok Iya, ya. dok. Iya, jadi banyak sekali soalnya yang mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat, apalagi pada luka diabetes ini, dan pada masyarakat juga kan banyak sekali ya dok ya, apalagi sampai luka gangren ini sendiri. Itu tadi mungkin karena awal lukanya pasien-pasien ini nggak merasa, akhirnya didiamkan sampai akhirnya gangren dan timbul bau-bau yang nggak sedap juga ya dok. Iya, kalau sudah ya itu melakukan itu, otomatis kan dok, karena dia terjadi luka pasti mengeluarkan bau kan, apalagi udah ada nanahnya tambah busuk gitu. Itu yang kita hindari. Makanya kenapa kita juga kerjasama sama dokter, misalnya dokter spesialis penyakit dalam ya, kita regulasi gula darahnya juga. Karena dengan regulasi gula darah, dengan gula darah yang tinggi juga, kita mau bersihkan, mau berapa kali pun kita bersihkan, mau berapa kali pun kita cuci lukanya, ya nggak akan kering-kering. Karena kondisi sistem ini kita nggak perbaiki. Jadi memang ini multidisiplin ya dok, jadi harus bareng-bareng sama dokter yang lain. Maka dari itu angka morbiditasnya pun tinggi dok. Apalagi kalau misalnya pasien sudah amputasi jarinya atau kakinya, pasti kan kualitas hidupnya juga tambah turun. Biaya yang dikeluarkan juga tambah besar. Beban untuk keluarganya juga tambah berat kan. Kan harus dia ngerawat di rumah, siapin alat-alatnya, gitu. Jadi yuk sebelum itu terjadi kita cegah aja, udah masih awal kan, jadi kita bisa perawatan luka aja dia udah sembuh gitu. Jadi regulasi gula darah terutama yang paling penting dok gitu. Atasi infeksinya, mungkin perlu antibiotik kalau terjadi infeksi gitu. Iya dok. Iya dok, sama saya mau bertanya juga dok, untuk luka gangren ini dok, munculnya bisa di mana aja sih sebenarnya dok? Tapi rata-rata kebanyakan kan munculnya di kaki. Apakah memang hanya di kaki saja, dan apa sih alasannya? Nih banyak sekali nih pertanyaan seperti ini. Jadi
kenapa sih dok kok selalu munculnya di kaki seperti Iya. itu. Jadi padahal kaki ini kan aset ya dok ya, apa-apa jalan kaki dan lain-lain. Jadi kenapa munculnya itu di kaki? Apakah berhubungan itu dengan tubuhnya seperti apa? Ya, karena satu jawabnya kaki kan weight bearing ya dok, penahan siap. tubuh ya dok ya. Jadi karena dia ada tekanan lama, tekanan berulang ya namanya kaki kan memang gunanya buat itu. Akibatnya faktor risiko dia buat jadi luka itu lebih besar. Ketusuk paku misalnya, nggak jalan nggak kelihatan, luka panas kan, nggak pakai alas kaki. Makanya kenapa dia kena di kaki. Nah, kakinya pun kaki-kaki yang menumpu-numpu badan nih, kayak misalnya telapak kakinya atau di di ujung-ujungnya jempol itu kan besar-besar kan, lecet-lecet di situ. Iya, seperti itu dok. Kenapa paling sering kaki ya? Karena itu jawabannya. Tapi sebenarnya bisa ya dok ya, untuk muncul di bagian tubuh lain itu bisa. Bisa, tapi jarang ya dok. Sekali. Jarang ya dok. Lebih banyak memang di kaki. Iya, karena itu. Dan karena letaknya juga paling jauh kan dok, dari jantung lah istilahnya. Jadi aliran darah di situ juga dia paling jauh, yang paling dapat kan, paling dapat aliran makannya paling jauh ya itu. Jadi Kalau sudah ada gangguan vaskulernya, sudah deh. muncullah. Udah tambah jelek dia. Dok, Iya. ya. Nah dok, sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok luka gangren ini sendiri, atau dari grading tadi yang mungkin masih cuma di atasnya aja, atas kulit ini, itu pada saat berobat nih dok, apakah bisa sembuh sih dok, atau bisa kambuh lagi? Baik. Someday bisa kambuh lagi atau bisa sembuh total nih dokter? Ya, bilang bisa apakah bisa sembuh? Ya bisa saja dok. Kalau kita macam-macam syaratnya tuh, regulasi gula darahnya baik, perawatan lukanya teratur, Benar. tidak ada gangguan vaskuler yang lebih lanjut misalnya, ya bisa dok sembuh dia. Mungkin sembuhnya tapi nggak jadi kayak normal lagi ya. Jadi sembuhnya mungkin masih ada bentuk kakinya udah nggak sebagus kita normal. Jadi nanti mungkin perlu kerjasama juga dengan pembuatan ini dok, sepatu yang khusus orang kaki diabetes. Oh ada. Jadi ya, ada dok. Sekarang. Jadi lebih mungkin lebih empuk soalnya sepatunya. Bentuk kakinya juga disesuaikan dengan penderitanya gitu. Apakah bisa sembuh? Ya jawabannya bisa. Yang penting ya itu dok, banyak syarat yang harus terpenuhi dok ya. Jadi kayak misalnya tergantung ekstensi derajat lukanya juga sih dok. Iya. Tadi ya, Iya. dok ya. Sebenarnya kan kita amputasi atau enggak, membersihkan luka atau enggak kan kita kan buat kontrol sumber infeksinya dok. Betul. Selama kita cuma misalnya minum obat aja nih, Iya. kita nggak bersihkan lukanya, Iya, kan sama aja. Soalnya sumber infeksinya masih terjadi kan. Iya, betul. Dengan kita lakukan operasi, dengan kita lakukan pembersihan luka, harapan kita bisa mengontrol sumber infeksinya ini, gitu loh. Akibatnya, ya kita mempercepat juga proses penyembuhan lukanya. Alasannya itu dong. Alasannya seperti itu Iya. ya, dok ya. Kenapa kok harus dioperasi sih? Kenapa kok harus diamputasi? Ya karena kita harus mengontrol sumber infeksinya biar nggak tambah luas, gitu dong. Tapi itu ada kemungkinan untuk sembuh tuh ada. Iya, ada gitu dong, ya. pasti dong. Asalkan regulasi gula darahnya ini pun juga harus Juga baik, terkontrol, ya. baik. Perawatan lukanya juga baik. Tuh, jadi Sumber-sumber infeksinya kita hilangkan, ya bisa sembuh dia dong. Jadi memang harus ini ya dok, satu tim ya dok. Betul. Ya. Jadi nggak bisa kontrol di satu dokter aja. Iya. Jadi sobat Grahu juga harus nggak boleh males nih kontrol ke dokter. Dan itu juga harus rutin kontrol ya dok. Karena kan kalau sudah ada luka gitu 3 Iya. hari sekali kan harus ganti dirawat perban, ya dok ya. betul Harus ya. dirawat, harus betul-betul kering lukanya seperti Iya. itu ya dok ya. Nah itu baiknya itu lukanya itu ditutup apa dibuka ya dok? Oh ditutup dong, Ditutup ya. dong, ya biar dia nggak kena kontaminasi kuman dari luar. Kalau misalnya basah kan ada yang nyerap gitu dok ya. Siap. Tapi di Grahu Sada kan juga ada layanan home care ya dok. Bisa Ada, perawatan betul. luka di rumah juga dok ya. Betul sekali dokter. Jadi Iya. di Rumah Sakit Grahu Sada ini kita melayani home care juga. Jadi kita bisa datang ke rumah mungkin Iya. kalau misalkan keluarganya takut karena kan masih pandemi ya dok Betul. ya. Jadi takut ke rumah sakit kita bisa datang ke rumah. Dan memang dikonsultasi juga dengan spesialis ya dok ya. Betul, Tetap betul sekali. saya tetap sering dikonsulkan kok untuk ini. Kita bisa bantu dari rumah. Tapi memang kalau misalnya memang nggak bisa dilakukan di rumah ya terpaksa harus ke rumah sakit. Ya mungkin ke saya mungkin beberapa minggu sekali, tapi nanti perawatan di rumahnya bisa dilakukan oleh home care juga nggak apa-apa juga kok dok. Tergantung nanti kondisi lukanya seperti apa. Seperti itu ya dokter. Begitu dok ya. Baik dokter, ini dok, kalau misalkan sobat Grahu di rumah nih masih ada yang bingung nih dok ya, masih ada yang mungkin ditanyakan secara langsung, mungkin pengen langsung bertemu dengan dokter Oh, iya, Franklin Dok. sendiri, konsultasi itu di hari apa aja ya dokter? Oh, iya, Untuk saya- praktek sendirinya dok. Baik dok, saya hari Senin jam 9 pagi, hari Rabu jam 8 pagi, dan hari Jumat dok. Saya Jumat siang.
Kalau Jumat jam berapa dok? Jam 12 siang. Berarti Senin, Rabu, dan Jumat ya dokter Betul. ya. Bisa langsung konsultasi dengan beliau dan mungkin dokter juga ini ya dok, ada telemedicine-nya juga ya dok ya? Iya, Grahu juga melayani telemedicine ya dok. Bisa Jadi- nanti dihubungi dari Grahu. Baik, jadi mungkin kalau nggak sempat waktunya ke rumah sakit, mungkin bisa langsung menghubungi telemedicine untuk konsultasi dengan dokter Franklin sendiri gitu ya. Iya, betul. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dan diperiksa lebih lanjut oleh dokter Franklin sendiri. Baik, mungkin sekian dulu ya dok ya bincang-bincang Iya. kita hari ini. Terima kasih Terima banyak, kasih, Dok. informasinya sangat banyak sekali dan semoga dapat membantu sobat Geodema yang mungkin masih bingung nih, lupa ini lupa diabetes apa bukan. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast kita kali ini bisa menambah pengetahuan ya dok ya. Dan saya berharap juga kita bisa bekerja sama juga setelah ini ya dok ya, nanti tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik juga. Baik, dok. Terima kasih banyak dokter Franklin atas waktunya. Sama-sama, Dok. Dan Ya. terima kasih juga sobat Grahu atas perhatiannya. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di YouTube kita kali ini. Ya, assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siang, sampai Iya. jumpa.